Jadi tidak ada orang yang mulia di dunia ini kecuali orang-orang yang menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau seandainya kalian dalam menuntut ilmu ini kok meninggal, maka kamu dikatakan mati syahid, yang insya Allah tempatnya adalah di surga. Kira-kira anak-anak ketemu mati syahid semua? Ya, mudah-mudahan nanti mati semua pada saat ini. Ya, jadi seingat saya baru 2 kali selama anak itu menuntut ilmu di pondok meninggal dunia. Sebabnya adalah sederhana, ketika ada sisa makanan di dalam giginya itu diambil dengan pakai namanya jarum, yang namanya jarumnya kunayur, sehingga akhirnya terjadi pembengkakan dan titanus dan mati akhirnya. Itu sepanjang sejarah baru 2 kali anak pondok mati ketika dalam keadaan mondok. Mudah-mudahan kalian tidak mati sekarang. Asal yang mestinya kita sekarang harus sholat gaib, yaitu dengan meninggalnya raja atau presiden Abdullah bin Abdul Aziz Malik atau Raja Saudi Arabia. Presiden Mesir menginstruksikan kepada seluruh masjid, seluruh mushola untuk melaksanakan sholat gaib. Bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam juga menyarankan supaya melakukan sholat gaib pada jenazah Malik atau Raja Saudi Abdullah bin Abdul Aziz. Ya, kita tidak usah apa-apa, sudah ada mewakili karena hukumnya adalah fardu kifayah. Dan insya Allah tidak kalah pentingnya pada saat ini kalian bersama-sama untuk literatur ilmi, menuntut ilmu. Minggu kemarin kita membicarakan masalah bab mengqashar sholat. Kita tahu bahwa mengqashar sholat itu adalah meringkas sholat, menjadikan sholat 4 rakaat jadi 2, yaitu pada sholat duhur, asar, dan isya. Untuk subuh dan maghrib tidak ada qashar. Kemudian kemarin saya memberikan PR kepada kalian, yaitu tentang jarak mil. Orang diperbolehkan mengqashar, memang Rasulullah tidak memberikan batas berapa kita harus menjamak atau mengqashar sholat. Jadi Rasulullah tak menentukan jaraknya. Yang siapa yang menentukan adalah jumhurus sahabat wa tabi'in wal a'immah, yaitu kebanyakan sahabat, tabi'in, dan pemimpin-pemimpin. Bagaimana mereka menentukan? Yaitu ketika melihat Rasulullah itu mengqashar sholat. Ternyata ketika beliau mengqashar sholat itu jarak tempuh yang dilakukan oleh beliau Rasulullah adalah sebanyak berapa mil? 48 mil. 48 mil itu berapa kilo? Dalam kamus bahwa 1 mil itu sama dengan 1,6. 1 mil sama dengan 1,6 kilo. Berarti kalau 48 mil itu keseimbangannya dengan kilo kurang lebih sekitar 70 sekian kilo. Itu menurut jumhur ulama. Kemudian selanjutnya kita kemarin juga telah membicarakan gimana kita memulainya mengqashar atau berakhirnya, yaitu ketika kita dalam bepergian dan kita mempunyai niat musafir. Selagi kita tidak ada niat musafir, maka tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat.
yang kelima adalah an-nafilatu fis safar. An-nafilatu fis safar, idza safarul muslimu lahu ayyatuka sa'urun nawafili min ratibihi wa ghayriha ma'aka rahibatul fadri wal wukar. Ya, alhamdulillah rezeki Allah turun, yaitu dengan turunnya hujan. Pulang safar, bolehkah kita itu melaksanakan sholat nafilah sunat ketika dalam keadaan bepergian? Jika apabila safar bepergian al-muslimu orang Islam, lalu baginya ayat roka, hendaknya meninggalkan sa'iran nawafili, seluruh sholat sunat, min rotibati, dari sholat sunat rawatib, wabaiyah, dan selain sholat rawatib. Jadi menurut keterangan ini, bahwa orang musafir yang sudah mengqashar sholat itu tidak diperkenankan untuk melakukan sholat sunat, rawatib atau selainnya. Maka kecuali rahibatul fajri, sholat fajar, wal witri, dan sholat witir. Jadi selain sholat sunat fajar sebelum subuh dan sholat witir itu tidak diperkenankan untuk dilakukan. Fa'innahu la yuhsinu, fa'innahu, maka sesungguhnya la yuhsinu, tidak bagus, tarokahuma, meninggalkan kedua sholat, yaitu rahibatul fajri dan witir, yaitu sholat sunat fajar dan witir. Fakat kana Ibnu Umar, fakat maka sungguh kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Jadi kalau ada di dalam hadis Ibnu Umar, maka itu pasti anhuma. Kenapa anhuma anhu? Umumnya An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Artinya anhuma itu adalah umur dua yang menunjukkan, yaitu Ibnu Umar dan Umar. Ibnu itu anak, namanya Abdullah bin Umar dan Umar. Jadi kalau kita temui anhuma di dalam menyebutkan radhiyallahu anhuma pada Ibnu Umar, yang dimaksud adalah anak Umar dan Umarnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, bahwa Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, dia berkata, kuntu sabbahan, seandainya kuntu saya sabbahan, bepergian atau melakukan sholat nafilah. Sabbahan itu bermakna mutanafilan. Kuntu sholati, tentu saya akan menyempurnakan sholat saya. Artinya kalau saya ingin melakukan sholat nafilah, maka saya tidak akan mengqashar sholat, tapi sholat saya buat tam, yaitu 4 rakaat. Kama anna lil musafir, kama sebagaimana anna lil musafir, anna bahwasanya lil musafiri, bagi orang yang bepergian, yang tanafala, hendaklah dia sholat nafilah bila karahatin, tanpa ada hukum yang makruh. Masa ahamnya nawafil, sesuatu sya'a yang ia kendaki, min nawafil, dari sholat nafilah. Jadi kalau seandainya musafir, kalau ingin sholat sunat itu bila karoha tidak makruh. Fakat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakat maka sesungguhnya sholat
Nabi sallallahu alaihi wasallam abduka tamaniya rakaat 8 rakaat wa huwa musafirun sedangkan Rasulullah dalam keadaan bepergian. Jadi Rasulullah itu pernah sholat duha pada waktu bepergian sebanyak 8 rakaat. Wakana yang tafilu, wakana dan Rasulullah yang tafilu melakukan sholat sunat ala bohri babi ala bohri di atas punggung babi kendaraannya. Jadi karena dulu Rasulullah itu transportasinya memakai unta, maka Rasulullah ketika sholat duha berada di atas unta. Ini artinya kita boleh melakukan sholat di atas kendaraan, boleh di atas pesawat, boleh di atas kereta, boleh di atas bis, boleh di atas mobil. Nah itu ketika kita sedang melakukan sholat sunat duha. Wabuhi kami kotil min safari. Wabuh Rasulullah fi tariqihi dalam perjalanannya min safari bepergian. Jadi maksudnya Rasulullah ketika naik unta, beliau dalam perjalanan melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. 6. Umumu sunnatul qasri likulli usafirin. Umum sunnatul qasri, sunat melakukan qasar likulli kepada masing-masing musafir. Tidak ada bedanya fi sunnatul qasri dalam melakukan sholat qasar baina musafirin antara orang yang bepergian, rakibun orang yang naik, wa musafirin dan orang yang bepergian masih berjalan. Jadi yang diperbolehkan melakukan qasar itu tidak hanya orang yang bepergian naik kendaraan, tetapi berjalan pun boleh. Kamu ke Surabaya umpamanya berjalan boleh, kamu mengqasar sholat. Kamu naik sepeda motor juga boleh ke Surabaya mengqasar sholat. Jadi tidak ada bedanya melakukan qasar itu antara orang musafir yang naik dengan orang musafir yang berjalan. Dan tidak ada bedanya wala dan tiga, maksudnya wala faktor, wala dan tiga beda bila rakibin antara orang yang naik sama lin unta atau sayyarotin atau naik mobil atau pirotin atau naik pesawat. Jadi naik unta, naik mobil, naik pesawat itu sama saja boleh mengqasar sholat. Sekarang bagaimana kalau kita naik kapal? Bolehkah orang naik kapal mengqasar sholat? Illa kecuali al-malahu naik kapal. Idza kana apabila yang silu tidak turun min sapi nabi dari kapalnya turun sepanjang masa. Jadi kalau ada orang bepergian naik kapal, dia tidak diperkenankan melakukan sholat qasar. Alasannya apa kalau tidak boleh? Karena dia tidak turun, karena selamanya dia itu naik kapal. Umpamanya ada orang naik kapal dulu, orang haji itu naik kapal dari Indonesia Surabaya sampai ke Jeddah itu memakan waktu 1 bulan. Maka orang yang tidak turun
tidak pernah transit ketika naik kapal, tidak pernah minggir, maka orang itu tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat. Tapi kalau dia itu minggir berlaku, maka boleh. Kenapa begitu? Enggak boleh dan boleh. Wakana lahu dan baginya safinatihi kapalnya aklun, dia itu adalah menjadi penduduk dalam kapal. Fa'innahu la yusannu, fa'innahu maka sebelumnya la yusannu tidak disunatkan lahu bagi musafir al-qasra untuk mengqashar. Tetapi alaihi wajib baginya ayyutimma untuk menyempurnakan sholatahu sholatnya. Li'annahu karena sesungguhnya harus tahu ini sebagai penduduk lisabinati kapal. Jadi intinya kalau orang itu naik kapal kemudian dia tidak berlaku, tidak transit di suatu negara, maka dia itu tidak boleh menggunakan rukhsah untuk mengqashar sholat, karena dia dianggap kapalnya itu adalah rumahnya. Tetapi kalau kapal itu berhenti kemudian berlaku, penumpangnya turun, maka barulah orang itu diperbolehkan mengqashar sholat. Itu adalah bab qashar. Sekarang al-jam'u, al-jam'u menjamak. Bolehkah kita menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya? Boleh apa tidak? Hukumnya al-jam'u menjamak sholat rukhsatun, yaitu merupakan keringanan, jangan izatun yang diperbolehkan. Jadi hukumnya menjamak itu adalah rukhsah yang diperbolehkan. Ilah kecuali al-jam'u menjamak beberapa ini di antara sholat zuhur ini. Jadi kalau kalian mendapatkan sholat zuhur ini, itu yang dimaksud adalah dua sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Ya, jadi zuhur itu adalah istilah sholat zuhur dan asar. Ilah kecuali al-jam'u menjamak beberapa ini di antara sholat zuhur dan asar yang Arafah pada hari Arafah di Arafah. Jadi orang yang di Arafah, ya, orang yang di Arafah itu merupakan pengecualian, ya, merupakan pengecualian untuk menjamak sholat zuhur dan asar. Sebab apa? Jadi saya ulang lagi, al-jam'u rukhsah menjamak sholat itu adalah sebuah keringanan, jahizatun yang diperbolehkan. Ilah jam'ah kecuali menjamak baina dua di antara sholat zuhur dan asar yang Arafah di Arafah pada hari Arafah di Arafah. Tanggal berapa kira-kira Arafah itu? Tanggal 9 apa tanggal 10? 9. Jamaah haji sedang melakukan apa? Tanggal 9 Arafah, yaitu sedang melakukan wukuf. Jadi jamaah haji ketika tanggal 9 melakukan wukuf di Arafah, yang tidak haji maka mendapat pahala apabila orang itu melakukan apa? Puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Orang yang haji wukuf, orang yang tidak haji puasa. Kemudian isya'au
wal isya'aini dan dua sholat isya. Kalau ada istilah al-isya'aini itu yang dimaksud adalah sholat maghrib dan isya. Zuhur dan asar disebut dengan zuhur ini. Kalau maghrib dan isya disebut dengan isya'aini. Wal isya'aini sholat maghrib dan isya lailatul Muzdalifah pada malam Muzdalifah. Fa'innahu maka sesungguhnya sunnatun merupakan sunnat la tatakhayyar tidak boleh pilih fi fi'liha untuk mengerjakannya. Jadi nanti anak-anak ketika haji ya sholat pada tanggal 9 Dzulhijjah itu harus menjamak dan mengkosor untuk zuhur dan asar jamak takbir, untuk maghrib dan isya adalah jamak takbir ketika sampai di Muzdalifah. Masih ingat anak-anak di Muzdalifah itu tanggal berapa? Yang pernah haji atau pernah umroh? Pada malam Muzdalifah setelah jemaah haji di Arafah, kemudian pada waktu maghrib itu mereka sudah mulai berangkat ke Muzdalifah. Berarti sudah masuk malam ke 10 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah jemaah haji berada di Muzdalifah untuk apa? Untuk mabit. Mabit itu bermalam, tidur di Muzdalifah. Nah, oleh karena itu dia ketika di Muzdalifah harus sholat sunat maghrib dan isya jamak takhir. Jadi ketika di Muzdalifah lailatul Muzdalifah fa'innahu sunnatun la takhir. Dia itu sunat dan tidak boleh pilih lagi dia untuk melakukannya. Lama sholat anhu sallallahu alaihi wasallam, lama ketika sholat mensohkan anhu daripada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sholat zuhur, annahu sesungguhnya Rasulullah sholat zuhur wal asra dan asar di Arafah, di Arafah. Jadi Rasulullah itu melakukan sholat zuhur dan asar menjamak ketika berada di Arafah. Bagaimana caranya menjamak? Di adzan wahidin, yaitu dengan satu adzan. Walaupun sholat yang dilakukan itu dua sholat, yaitu zuhur dan asar atau maghrib dan isya, itu cukup satu adzan saja. Di adzan wahidin, dengan adzan satu, wa iqamataini dan dua qomat. Jadi kalian kalau menjamak sholat adzannya sekali saja. Apa yang dua kali adalah qomatnya. Satu contoh ketika sholat maghrib zuhur selesai berqomat dan untuk melaksanakan sholat asar. Demikian juga kalau sholat maghrib qomat selesai kemudian berdiri sholat asar isya qomat lagi. Jadi satu adzan dua qomat. Akhir. Jadi Rasulullah melakukan sholat dengan satu adzan dua qomat. Walamma dan tatkala Rasulullah datang al-Muzdalifah di Muzdalifah, sholat Rasulullah sholat dia di Muzdalifah al-Maghribah sholat maghrib wal isya'a dan sholat isya di adzan wahid dengan satu adzan wa iqamataini dan dua qomat. Yaitu caranya kita
sholat. Dua, sifatnya al-jam'u menjama huwa yaitu ayyusolliya sholat al-musafiru musafir ad-duhra sholat duhur wal asra dan asar jam'a takdim menjamak takdim fayusolli hima fayusolli lalu sholat hima duhur dan asar fi awali waktu duri fi awal pada awal waktu duri waktu duhur jamak takhir atau jamak takhir fayusolli maka Rasulullah sholat huma yaitu duhur dan asar fi awali waktu asri pada awal waktu asar. Jadi anak sekalian, jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Bagaimana kalau jamak takdim? Yaitu orang yang melakukan sholat asar pada waktu duhur, jamak takdim. Jadi mendahulukan asar, sholat asar pada waktu duhur itu namanya jamak takdim. Apa tetap urutannya tetap duhur dulu baru asar, atau ada yang ikram jamak takhir, yaitu mengakhirkan apa? Umpamanya sholat duhur dan asar, mengakhirkan sholat duhur pada waktu asar. Jadi kalau ada orang melakukan sholat duhur pada waktu asar, itu namanya jamak apa? Takhir apa takdim? Takhir. Kalau ada orang melakukan sholat asar pada waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau orang melakukan jamak takhir, urutannya tetap duhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Itu namanya jamak, itu sebenarnya namanya sifat sholat. Atau ya jemaah menjamak al-maghribah sholat maghrib wal isya'a dan sholat isya jam'ah takdimin jamak takdir atau takdirin atau jamak takdir. Fayusolli maka Rasulullah sholat huma sholat maghrib dan isya fi waktin pada waktu ikhdahuma salah satu diantaranya. Artinya sholat maghrib di waktu isya atau sholat isya di waktu maghrib itu boleh-boleh saja. Itu namanya istilahnya jamak takdim atau jamak takdir. Wadhalika yang demikian itu lama waroda tatkala datang satu riwayat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam anna sesungguhnya an-Nabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara beliau mengakhirkan as-sholata sholat. Jadi Rasulullah pernah mengakhirkan sholat. Di mana? Di Tabuk. Di Tabuk itu suatu daerah yang ada di Saudi Arabia. Jadi Rasulullah pernah mengakhirkan sholat ketika beliau berada di Tabuk. Yaman pada suatu hari. Cuma kemudian kharaja Rasulullah keluar, fasolah lalu sholat ad-duhra duhur wal asra dan asar jam'an menjamak. Ini hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah melakukan jamak duhur dan asar ketika beliau berada di Tabuk. Cuma kharaja kemudian Rasulullah keluar, fasolah lalu beliau sholat al-maghribah sholat maghrib wal isya'a dan sholat isya jam'an dengan menjamak. Jadi beliau ketika berada di Tabuk sholat jamak duhur dan asar, maghrib dan isya. Wa huwa nazilun di Tabuk, wa huwa dan Rasulullah nazilun turun
Tapi tabuk yang pada waktu perang. Karena sebagaimana anna li ahli balad untuk suara li ahli, karena sebagaimana anna sesungguhnya li ahli bagi penduduk al barat suatu desa ayat jema'u boleh menjamak bainal maghribi di antara maghrib wal isya'i dan isya fil masjidi di masjid lailatul maghari pada waktu hujan. Jadi anak-anak kalian, biasanya kalau kalian sholat ada imam yang menjamak antara maghrib dan isya, sebabnya hujan. Tadi kalau hujannya itu pas maghrib, mungkin imamnya menjamak. Tapi karena hujannya pagi setelah maghrib, maka imamnya tidak jamak. Jadi boleh orang yang tidak dalam keadaan bepergian itu menjamak sholat dengan alasan hujan. Jadi boleh menjamak maghrib dan isya di masjid. Ingat syaratnya harus di masjid atau di musola. Bukan ada di rumah kemudian kamu jamak. Hujan deras tak jamak maghrib isya, nggak boleh. Jadi orang yang diperbolehkan menjamak sholat yang bukan bepergian ketika orang itu melaksanakan sholat di masjid atau di musola dalam keadaan hujan. Selanjutnya apa berjamaah al-barishadid, dingin sekali. Jadi pada waktu saat musim dingin boleh orang itu menjamak sholat awal atau ada angin kencang. Jadi hujan boleh menjadi sebab boleh jamak, atau pada waktu dingin sekali boleh, atau angin yang wus itu juga boleh. Iza apabila karena ada yang suku. Ya suku itu artinya atau tidak menyulitkan. Ya suku menyulitkan alaihim kepada mereka arruju kembali ila sholatil isya untuk sholat isya bil masjid di masjid. Jadi ilatnya kenapa orang itu ketika sholat sholat jamaah di masjid boleh menjamaah, itu dikarenakan kalau orang itu habis maghrib hujan-hujan kemudian pulang, atau pada waktu dingin yang sangat sekali kemudian maghrib pulang, dia itu keberatan yang keberatan kembali ke masjid. Hujan-hujan malas ke masjid, dingin-dingin malas ke masjid, wah anginnya kencang malas ke masjid. Jadi dikhawatirkan orang itu tidak jamaah isya di masjid, maka orang itu diperbolehkan untuk menjamak sholat maghrib dan isya ketika di masjid pada waktu hujan. Sebab sungguh jamaah menjamak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bainal maghribi di antara maghrib wal isya'i dan isya fi lailatil maghrib, yaitu pada malam hujan. Jadi kenapa diperbolehkan? Karena memang Rasulullah itu pernah melakukan. Selagi Rasul itu pernah melakukan, berarti umatnya itu diperbolehkan. Jadi Rasulullah pernah menjamak sholat maghrib dan isya pada malam hujan. Karena sebagaimana anna lil marid, sesungguhnya bagi orang yang sakit
yang jemaah boleh menjamak daulat dua ini di antara sholat zuhur dan asar, wal ini sholat maghrib dan isya, apabila karena orang yang sakit yang suku mendapat kesulitan alaihi kepadanya adaku melaksanakan kullu sholatun setiap sholat di waktunya pada waktunya. Jadi tidak ada orang musafir saja, tidak ada orang yang sempat hujan, kedinginan atau angin, tapi orang yang sakit diperbolehkan untuk melakukan sholat jatah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kenapa diperbolehkan? Dikhawatirkan dia itu tidak ada kesulitan untuk melakukan sholat setiap waktu. Jadi orang sakit itu terdapat kesulitan ketika harus sholat setiap waktu, maka diperbolehkan untuk menjamak. Ini sebab ilatu ilah al-jam'i boleh menjamak. Sebab diperbolehkan menjamak yaitu al-masyaqqah, ada kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, maka kita diperkenankan untuk menjamak sholat. Maka kapan hal sholat berhasil al-masyaqqah, ada masyaqqah, ada kesulitan, jaza boleh al-jam'u menjamak sholat. Jadi kalau kita mendapati kesulitan, kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Waqat dan sungguh ta'arud itu ditampilkan, dipaparkan al-hajah, suatu kebutuhan as-sadiqa yang betul-betul muslim bagi orang muslim fil hadar. Jadi umpamanya ada orang itu ada kebutuhan yang mendesak, ada kebutuhan yang berbahaya, maka bagi seorang muslim itu boleh menjamak fil hadari pada waktu mungkin tidak bepergian. Contohnya apa? Kebutuhan yang sangat itu kayak kita dalam keadaan takut ala nafsi kepada jiwa kita. Umpamanya kalau kita itu keluar mau jamaah atau dibunuh orang, maka itu namanya suatu kebutuhan yang harus, suatu kebutuhan yang sangat, maka diperbolehkan menjamak sekalipun dalam keadaan tidak bepergian. Ya, kalau konfi ala nafsu seperti takut jiwanya terancam. Kalau konfi ala arad itu kehormatan. Jadi kalau jiwa kita terancam, kehormatan kita terancam, atau harta kita terancam, satu bahu, maka diperbolehkan lahu bagi orang muslim al-jam'u untuk menjamak sholat. Jadi sekalipun kita dalam keadaan tidak bepergian hadar, maka demi terancamnya jiwa kita, terancamnya kehormatan kita, terancamnya harta kita, maka kita diperbolehkan untuk menjamak. Sungguh, maka sungguh sahha Nabi telah mensahkan Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah, beliau menjamak fil hadari pada waktu tidak bepergian marratan sekali
Jadi Nabi itu pernah dalam keadaan mungkin tidak berpergian, pernah sekali beliau itu menjamak sholat tanpa ada jam. Orang berkata Ibnu Abbas radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi Allah anu Ibnu Abbas. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat bil Madinah di Madinah sab'an 7 rakaat wa tamanian dan 8 rakaat. Yang dimaksud sholat sab'an yaitu menjamak antara sholat maghrib dan isya. Kalau tamanian berarti menjamak antara apa? Duhur dengan asar. Wa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Madinah di Madinah sab'an 7 rakaat wa tamanian dan 8 rakaat. Al-Qur'an sholat duhur wal asar dan sholat asar wal maghribah dan sholat maghrib wal isya'a sholat isya. Jadi intinya hadis ini sebagai pegangan kita bahwa Nabi itu pernah melakukan jamak sholat tanpa dalam keadaan musafir. Wa suratuhu, dan bentuknya ayu akhiratuhu, mengakhirkan duhur, wa yuqaddimal asra, yang mendahulukan asar di awal waktunya pada awal waktunya. Wa akhirat maghrib, dan dia mengakhirkan maghrib, wa yuqaddimal isya, dan mendahulukan isya di awal waktunya pada awal waktunya. Wa dzalika, dan yang demikian itu listirati sholat ini adanya berkumpulnya 2 sholat di waktu wahidin pada 1 waktu. Jadi ini anak sekalian, bahwa ternyata Allah itu sangat senang sayang pada hambanya. Allah itu sangat murah pada hambanya. Beliau atau Allah itu membolehkan kepada kita untuk mengqashar sholat dan untuk menjamak sholat, karena sholat itu dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh orang itu tidak sholat, walaupun bepergian atau takut apa-apa saja, sholat harus selalu dilakukan. Inilah saya kira untuk